Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Guys, akhirnya Rocky Gerung ditangkap. Apakah benar? Apakah mungkin bisa Rocky Gerung itu ditangkap? Padahal katanya sudah puluhan kasus beliau ada di Mabes Polri. Tapi kata dia juga tidak bisa diproses karena tidak terbukti dia bersalah. Begitulah kira-kira ya. Tapi apakah benar? Kalau saya memotret seseorang yang sedang melakukan pengukuran, itu kena undang-undang ITE apa enggak? Kenapa begitu? Nanti kalau di viral dianggap saya sedang mengganggu petugas negara tuh. Padahal dia cuma mau foto. Jadi mau undang-undang ITE itu sampai di desa. Bayangin. Hanya fasisme yang mampu untuk mengendalikan pikiran seluruh bangsa ini. Itu undang-undang fasistis. Yang di dalam novel George Orwell 1984 disebut The Big Brother is watching us. Itu. Kekuasaan besar memata-matai rakyat. Jadi kalau kita diamkan itu, artinya kita masuk di dalam jebakan psikologi yang paling buruk dari manusia, yaitu takluk. Lawan aja kan. Satu ditangkap oke, dua ditangkap, tiga ditangkap. Kalau 1000 ditangkap, hakimnya bingung bagaimana memproses itu. Mesti ada perlawanan. Tentu kita bisa bikin judicial review macam-macam itu. Tapi kekonyolan dari undang-undang itu undang-undang ITE tadinya dimaksudkan untuk memantau transaksi elektronik yang di dalamnya ada fraud. Rocky Gerung yang dituduh ini dia guys. Ini merendahkan martabat Pak Jokowi atau Presiden Republik Indonesia. Nah, pertanyaan yang besar adalah apakah bisa dihukum? Karena apa? Katanya menimbulkan kegaduhan di sana-sini, menimbulkan keresahan dan lain-lain. Bahkan sampai unjuk rasa minta Rocky Gerung ditangkap dan dihukum. Pertanyaannya apa bisa? Ya. Nah, gitu saja. Negara Indonesia, ya negara hukum. Kita semuanya harus menghormati hukum, punya kedudukan yang sama di depan hukum. Dan ingat, ada ajas hukum yang mengatakan sesuatu perbuatan yang bisa dihukum adalah harus ada peraturan terlebih dahulu daripada undang-undang itu. Dalam bahasa kerennya adalah nullum delictum nola puna sine prope. Nggak ada sesuatu yang bisa dihukum kalau nggak ada aturannya. Mari kita lihat Rocky Gerung. Dia menghina pribadi atau menghina jabatan presiden. Nah, jelas dia katakan saya tidak menghina pribadi Jokowi. Saya tidak protes Jokowi, saya tidak segala macam lah kepada Jokowi pribadi. Yang dia lakukan adalah terhadap Jokowi selaku presiden. Nah, jelas jabatan. Reaksi masyarakat luar biasa bahwa Rocky Gerung telah merendahkan simbol negara, lambang negara, sehingga harus ditangkap, harus dihukum. Nah, begitu ceritanya. Maka tidak kurang dari istana gitu ya. Petinggi istana, kepala staf kepresidenan Pak Muldoko sampai mengadakan keterangan pers, sampai mengatakan bahwa itu penghinaan luar biasa dan sudah tugas daripada kepala staf kepresidenan dan minta aparat supaya memprosesnya. Pertanyaannya, bisa nggak diproses? Mari kita lihat akan diproses dengan apa. Penghinaan atau merendahkan martabat atau apalah namanya sejenis itu terhadap Presiden Republik Indonesia, nggak ada aturannya. Dulu ada, masuk pasal 300 sekian lah, 316 atau berapa. Sekarang nggak ada. Pasal itu udah dicabut oleh MK. Terus mau dihukum pakai apa kalau nggak ada undang-undangnya? Jadi jelas tidak bisa ya. Sudah gugur itu. Oke, ditarik. Wah, itu pribadi, menghina pribadi presiden. Nah, ada dua pertanyaan. Rocky Gerung mengatakan saya tidak menghina Pak Jokowi selaku pribadi. Saya menghina presiden, bukan menghina, tapi saya protes. Saya koreksi terhadap presiden. Oke lah, itu alasan Rocky Gerung. Tetapi bagaimanapun juga pribadi Jokowi. Tapi sudah gugur. Kenapa? Delik itu adalah delik aduan. Harus Pak Jokowi sendiri yang ngadu. Bukan delik laporan, dia ngadu. Nggak boleh orang lain. Dan Jokowi udah jelas mengatakan, itu masalah kecil lah. Nggak saya urusi, yang penting saya kerja. Berarti udah selesai. Nah, timbullah banyak yang kepanasan, entah kepanasan panas benar, entah kepanasan ingin cari apalah kepada presiden gitu kan. Cari muka. Tapi jelas nggak bisa dihukum lah gitu kan. Tapi ada juga yang, bisa itu dihukum, itu sudah meresahkan, sudah begini. Itu kan tafsir.
hukum itu nggak bisa main tafsir gitu. Nanti dikira kriminalisasi. Tapi ada juga yang nggak puas, kan bisa dijerat dengan undang-undang ITE. Itu kan undang-undang keranjang sampah. Nanti pasti reaksi orang kalau dipakai undang-undang itu adalah mencari-cari dan kriminalisasi. Iya, jadi kesalahan jadinya, ya nggak? Negara gitu. Dan dengan kejadian ini siapa sih yang makin terangkat namanya? Ya jelas Pak Jokowi, pamor Pak Jokowi semakin naik, namanya semakin baik sebagai negarawan dan sebagai presiden yang tidak tebal telinga akan kritik, tidak tipis telinga akan kritik. Dia menerima kritik, bagus, jadi nama Pak Jokowi terangkat. Yang kedua yang dapat panggung siapa? Ya Rocky Gerung. Rocky Gerung dapat panggung karena berbagai pihak menanggapi, media menanggapi, pakar-pakar hukum menanggapi, terus sekarang, politisi menanggapi, tim sukses menanggapi. Jadi yang menang Rocky Gerung gitu kan, nomor 2 pemenangnya. Nomor 3 yang kehilangan pamornya ya orang-orang yang merasa kepanasan, dianggap tidak ngerti hukum, dianggap tidak belajar hukum dan sebagainya. Nah inilah, jadi kita harus hati-hati. Hal ini yang nggak bisa dihukum lah. Terus undang-undang ITE yang akan diajukan, mohon agar penyidik ya polisi lebih berhati-hati. Sampai nanti dikira polisi diperalat untuk hal-hal mempolitisasi hukum dan dianggap kriminalisasi. Tak bagus lah, ini negara demokrasi, kita bebas berpendapat dan segala sesuatu diatur oleh hukum. Ya, betul. Jadi kesimpulannya nggak bisa. Supaya meloloskan ambisi si bajingan tolol itu, lebih berguna mana? Cacing Ini lebih ngeri lagi. atau beliau? Tentu secara politik beliau lebih berguna karena dia bisa menggusur cacing di Kalimantan untuk jadi IKN. Tapi dari sudut pandang ekologi, cacing mampu mendekomposisi tubuh raja itu. Hanya cacing yang mampu mengurai tubuh pemimpin Wakanda. Sampai di situ saya kena deli apa enggak? Oke teman-teman, selamat datang di Aula Universitas Muhammadiyah. Memangnya apa bedanya Universitas Muhammadiyah dengan Unwira? Nggak ada bedanya. Karena dua-duanya dikepung oleh dua monster tadi, birokrasi dan korporasi. Nasib Muhammadiyah dan Unwira sama. Anda hanya diminta oleh Raja Wakanda untuk memberi stempel penelitian yang biasa disebut sebagai namanya studi lingkungan. Jokowi mau bikin IKN, dia putuskan secara politik, artinya harus jalan. Lalu dia bilang, Unwira dan Muhammadiyah buatkan AMDAL. Untuk apa? Untuk membatalkan ambisinya, bukan untuk membenarkan ambisinya. Kan kasus kita pertama adalah kerusakan ekologi di Kalimantan yang disebut sebagai bagian dari politik antroposin Jokowi, upaya untuk membatalkan kehidupan alamiah. Dimulai dari ambisi dia untuk meninggalkan legasi. Oke, boleh aja. Tapi di dalam ilmu lingkungan, AMDAL harus mendahului keputusan politik. Sekarang Jokowi udah putuskan untuk pindah, baru minta universitas Unwira, Muhammadiyah, Universitas Mula Warman segala macam, buatkan AMDAL. Maka disogoklah dosen-dosen. Supaya meloloskan ambisi si bajingan tolol itu. Oh, wow, keren. Jadi kesimpulannya guys, Pak Rocky Gerung ini tidak bisa ditangkap. Saking cerdasnya beliau, setiap kalimat-kalimat yang selalu dia ucapkan itu selalu berhati-hati agar tidak terkena delik, begitu ya. Jadi apapun yang beliau katakan itu kalimatnya beliau selalu berhati-hati. Walaupun hinaannya itu sangat keras,
yang dikatakan itu hinaan bagi para pendukung rezim ya. Tetapi itu tidak ada hukumnya begitu ya, tidak ada di undang-undang begitu. Jadi makanya Pak Rocky Gerung ini selalu bebas berbicara begitu ya, dan kata-katanya pun sangat keras, tapi itu juga pembelajaran buat kita semua dan juga para pejabat-pejabat di Indonesia ini. Nah guys, gimana gimana tanggapannya? Tolong sampaikan di kolom komentar. Dan sampai jumpa lagi di Marola Channel. Thank you. Thanks for watching.